Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Pak Uda. Waduh, lama nggak ketemu Pak Uda, Rek. Ya, jadi alhamdulillah bisa berjumpa meskipun via via online ya. Nggih, Pak Uda orang sibuk. Lebih sibukan Bu Sinta ternyata. Ini loh Pak Uda, saya Iya. itu belakangan ini galau Pak Uda. Ada apa? Ada apa? Gini loh Pak Uda, sekolah saya kan mau mengajukan diri sebagai sekolah adiwiyata nasional. Kemarin kan sudah sekolah adiwiyata provinsi. Lah masalahnya itu Pak Uda, saya tuh merasa belum semua guru itu peduli terhadap lingkungan Pak Uda. Guru dan tenaga kependidikan ya, guru dan TU-nya itu belum semua Pak Uda peduli terhadap lingkungan dan ikut mensupport program adiwiyata ini Pak Uda. Kok ini tiba-tiba diobrolkan ke saya ini nanti pengennya apa? Pengennya? Pengennya saya pengen mendapat solusi sih Pak Uda, gimana cara meningkatkan kepedulian dari teman-teman guru dan TU terhadap budaya peduli lingkungan di sekolah saya Pak Uda. Nanti mungkin bisa sama sharing-sharing, sekolahnya Pak Uda kan sudah sekolah adiwiyata juga toh. Oh iya iya iya. Coba digambarkan dulu kondisi sekolah jenengan seperti apa kaitannya dengan gerakan adiwiyatanya? Oke, sekolah saya itu sudah menjadi sekolah adiwiyata provinsi sehingga tentu saja sudah punya beberapa program yang cukup baik Pak Uda. Yang pertama seperti program untuk pemilahan sampah, jadi sampah dipilah tempat sampahnya juga ada 3, organik, anorganik, dan B3 seperti itu. Terus juga ada program pengolahan sampah, jadi pengolahan sampah-sampah organik diolah menjadi kompos, ada kantin yang bebas 5P, kantin yang bebas pemanis, pengenyal, seperti itu. Terus juga ada program-program penanaman 1.000.000 pohon, ada program reboisasi seperti itu. Programnya sudah cukup bagus Pak Uda. Itu Tapi itu sudah yang berjalan semua ya? sudah berjalan semua, tapi ada kurangnya Pak Uda itu tadi yang menjadi kegalauan saya. Belum semua Bapak, Ibu guru dan tenaga administrasi itu ikut peduli terhadap lingkungan dan program adiwiyata yang digalakkan sekolah. Seperti itu Pak Uda. Nah, kalau kondisi sekarang ini dari segi penilaian menurut jenengan masih di skala berapa? 1 sampai 10? Masih di angka 6 Pak Uda, kurang. Kalau nilai anak-anak 6 itu kan juga kurang, seperti itu. Makanya saya galau Pak Uda. Oh iya iya iya. Nah, pengennya nanti sampai mana nilainya yang ditarget? Pengennya di angka 8 lah Pak Uda paling tidak. Oh iya. Ya 80% teman-teman guru dan TU itu ikut peduli dan mensupport program adiwiyata dari sekolah kami nih, sekolah SMP Negeri 1 Sugiyo, seperti itu Pak Uda. Itu hanya dari teman-teman guru dan karyawan saja atau dari Iya siswa tentu juga? saja. Lah itu makanya Pak Uda ini yang membuat semakin galau. Guru dan karyawan itu kan mentornya anak-anak, jadi guru itu digugu dan ditiru. Kalau guru-gurunya saja tidak semua peduli lingkungan, bagaimana dengan muridnya, seperti itu. Jadi goal saya itu guru dan semua tenaga administrasi itu peduli, solid terhadap peduli lingkungan dan berimbas pada anak-anak yang mengikuti, karena anak-anak kan menjadikan guru itu sebagai suri tauladan, seperti itu Pak Uda. Sebelumnya pernah mengidentifikasi nggak kendalanya apa kok guru-guru agak susah menggerakkan anak-anak atau bagaimana memberikan teladan peduli lingkungan, itu kendalanya apa? Menurut saya sih yang pertama itu karena belum semua guru-guru itu mengikuti pembinaan dari DLH. Jadi yang mengikuti pembinaan kan cuma tim adiwiyata saja satu ya Pak Uda. Terus yang kedua itu yang menurut saya ini yang jadi masalah itu karena tidak semua itu dilibatkan sebagai tim adiwiyata sekolah Pak Uda. Jadi yang diikutkan itu cuma stakeholder sama guru-guru yang PNS, sedangkan guru-guru yang tidak tetap GTT dan PTT itu belum dilibatkan, seperti itu Pak Uda. Jadi kan mereka, "Halah dudu bagianku," seperti itu Pak Uda. Akhirnya mereka kurang peduli karena merasa mereka bukan bagian dari program itu, seperti itu Pak Uda. Yang selama ini yang sudah dijangkau ke guru-guru itu dalam hal apa kira-kira? Yang sudah pernah dilakukan saya dengan sosialisasi aja Pak Uda, itu pun cuma biasanya setahun 2 kali, kalau itu semester baru seperti itu di rapat dinas sosialisasi, besok semester ganjil sekali, nanti semester genap
sekali lagi. Jadi seperti itu. Menurut saya kok kurang ya Pak Uda ya. Karena kan adiwiyata itu kan harus mendarah daging seperti itu harusnya. Harusnya kan diucapkan, diyakini, dan dilaksanakan seperti itu. Tapi potensi guru-guru di sana seperti apa, Bu Sinta? Kalau potensinya sih sudah cukup memenuhi Pak Uda. Di guru saya itu guru dan PTT-nya itu sudah banyak yang S2 satu. Dan yang Iya. kedua itu dari guru-gurunya ya latar belakangnya tentang sains lingkungan itu sudah cukup banyak. Guru IPA-nya aja ada 5. Jadi motornya menurut saya itu sudah ada, tinggal bergeraknya ini loh, diapakan supaya bergerak lah itu. Eh, Menggerakkan dan supaya mereka bisa bergerak itu masalahnya, nggih. selain selain kendala tadi ya kaitannya dengan kurangnya sosialisasi, ada kendala lain nggak yang mungkin ditemukan selain itu? Iya, tadi kan 2 itu tadi Pak Uda, yang pertama kurangnya sosialisasi, yang kedua kurangnya rasa memiliki dan menjadi bagian dari adiwiyata tadi Pak Uda. Nah, oke. Eh, sudah tergambarkan nggak? Pernah mungkin ada yang memberikan masukan, usulan, atau dari tim-tim Adiwiyata sendiri sudah ada planning, tapi belum terlaksana, seperti apa mungkin untuk perbaikan? Saya punya beberapa angan-angan sih Pak Uda, semoga ini bisa terlaksana ya. Yang pertama itu yang saya pengen sekali lakukannya dan yang mudah sih sebenarnya, mudah untuk dilakukan itu yakni melakukan diseminasi. Jadi belajar bareng mengenai program peduli lingkungan Adiwiyata ini. Terus yang kedua Pak Uda, saya ingin mengikutkan semua guru dan teman-teman TU ke dalam tim Adiwiyata. Jadi kan Pokjanya itu ada 8. Itu saya ratakan semua, tidak hanya cuma PNS saja, tetapi juga yang non PNS saya masukkan di situ. Yang terakhir ya Pak Uda ya, Ya. angan-angan saya itu di setiap peringatan Hari Lingkungan Hidup itu teman-teman teman-teman diajak selebrasi Pak Uda. Jadi walaupun nggak dengan event-event yang besar, tapi dengan event-event sederhana, yang penting bisa mengingatkan kembali mereka bahwa kita harus peduli terhadap lingkungan seperti melalui program Adiwiyata. Itu sih Pak Uda. Kalau di sekolahan Pak Uda sendiri ya, yang sudah pernah Pak Uda laksanakan untuk mencapai sekolah Adiwiyata itu apa Pak Uda? Eh, yang paling menonjol itu bagaimana kita menggerakkan guru sih, ya tetap sama tadi itu. Yang jenengan planning kan mungkin sama dengan cara kita diseminasi lebih dahulu. Ini sebagai titik awal untuk menggerakkan motornya istilahnya, menggerakkan bagaimana guru-guru dan karyawan semuanya ini bisa menjadi contoh kepada anak-anak. Nah, dulu pun sama. Di sini juga sama, digerakkan seperti itu bagaimana guru ini. Berapa sering ya Pak Uda ya supaya itu bisa mendarah daging ke teman-teman itu? Kalau untuk sosialisasi dan sebagainya ya, ini kalau tadi di sekolah jenengan mungkin 1 tahun 2 kali ya. Kalau di sini bisa kita terapkan di setiap pertemuan dengan guru-guru, ada rapat, ada apa, kita menyentil sedikit kaitannya dengan peduli lingkungan, mengingatkan kembali istilahnya, merefresh kaitannya dengan peduli lingkungan, sehingga itu pun nanti harapannya bisa ditularkan ke anak-anak. Kadang-kadang ya kita memaklumi saja kondisi guru, kadang-kadang kaitannya dengan hal-hal semacam itu. Kalau tidak direfresh, bisa jadi mereka lupa atau sudah mulai kenduh, lemah, sudah mulai menurun semangatnya, sehingga disentil lagi, disinggung lagi kaitannya permasalahan itu di setiap pertemuan, entah rapat bulanan atau di setiap apa misalkan, ataupun bisa melalui WA group dan sebagainya. Itu bisa menumbuhkan semangat lagi, dan itu pun nanti menular ke anak-anak yang di bawah, khususnya wali kelas ataupun guru pelajaran juga bisa menular ke anak-anak ketika di kelas. Ketika di kelas guru-guru bisa memberikan pesan-pesan kaitannya dengan peduli lingkungan. Mungkin yang sering dilakukan oleh guru-guru pada umumnya kan mengingatkan anak-anak untuk piket dan sebagainya. Kan kita tidak cukup di sana, tidak hanya cukup mengingatkan piket, tapi bagaimana sampah hasil piketnya ini kemudian dipilah, kemudian bagaimana anak-anak penggunaan energi listriknya seperti apa. Ya nggak tahu sih kalau di SMP, kalau di SMA ini semuanya kan bawa charger semua. Nah, sehingga kita perlu mengingatkan batasan-batasan bagaimana kita penggunaan energi listriknya, bagaimana kemudian kita sampah-sampah yang dari kelas ini mau dibuang kemana. Itu yang mengingatkan siapa lagi kalau bukan guru dan wali kelas yang ada. Tentunya yang paling menonjol itu sih. Terus ada kampanye secara masif
itu melalui tempelan-tempelan poster atau banner atau apapun itu yang bisa dilihat oleh semua orang warga sekolah kaitannya dengan ingat akan peduli lingkungan, ingat akan kebersihan lingkungan dan sebagainya. Oh, berarti di setiap kegiatan itu nafas adiwiyata dihembuskan seperti itu nggih, Pak, nggih? Betul, betul. Oke Jadi oke oke. mungkin ini yang pernah kami lakukan. Entah ya kalau di Bu Sinta tadi kan sudah bagus sih sebenarnya langkahnya, diawali dengan diseminasi ya. Dari tiga ini dari diseminasi kemudian pemerataan tanggung jawab, kemudian ada lagi selebrasi. Dari tiga ini sebenarnya yang paling apa istilahnya paling urgent atau paling prioritas lah menurut jenengan yang mana? Kalau menurut saya sih yang paling mudah dilakukan ya Pak Uda dan yang mencakup spek orang banyak yang bisa memberikan impact kepada orang banyak. Jadi saya sekali kerja bisa mengajak banyak orang itu sih dengan melakukan diseminasi tadi Pak Uda tentang program peduli lingkungan yang sekolah saya punya dan mengajak teman-teman, guru dan TU untuk berkomitmen solid meyakini itu, melaksanakan itu, dan mengucapkan itu. Jadi melalui diseminasi Pak Uda yang Nah, ingin segera saya lakukan. oke, berarti menggerakkan gurunya, diseminasi. Tentunya diseminasi ini kan nggak mudah. Tentunya ada hal-hal lain yang harus dilalui. Maksudnya ada orang-orang yang perlu Bu Sinta libatkan di dalam itu, entah itu bagian stakeholder dan sebagainya. Alurnya nanti seperti apa kira-kira? Iya sih Pak Uda benar sekali. Jenengan saya juga sudah berpikir seperti itu. Kalau diseminasi saya mau ngajak siapa sih? Yang pengen saya ajak yang pertama dulu itu menentukan langkahnya tentu saja dengan tim Adiwiyata dulu Pak Uda. Jadi saya berembuk dulu tentang diseminasi apa yang akan saya berikan dan yang akan dilaksanakan bersama teman-teman guru dan TU. Setelah itu saya meminta izin dan support dari kepala sekolah tentu saja. Terus posisi Bu Sinta sejauh ini ya di tim Adiwiyata itu berada di posisi yang seperti apa? Sejauh ini saya sebagai ketua Pokja penanaman Mbak Uda. Jadi saya yang menghandle mengenai program penanaman tanaman yang ada di sekolah maupun program penanaman yang ada di lingkungan luar sekolah. Karena kan sekolah kami sudah melaksanakan kerjasama Pak Uda dengan beberapa desa, beberapa instansi seperti itu tentang program penanaman pohon. Berarti secara kemampuan dan wewenang jenengan ini sudah istilahnya bisa dikatakan mampu lah untuk menuju ke rencana tadi itu. Insya Allah Pak Uda, karena kan saya juga sebagai tim Adiwiyata kan istilahnya motornya untuk menggerakkan program peduli lingkungan ini Pak Uda. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang direncanakan tadi tiga hal bisa terlaksana ya Bu Sinta. Amin, Sehingga amin, amin. goalnya nanti bisa tercapai Adiwiyata nasional. Jadi setelah sharing panjang lebar ini, kira-kira unek-uneknya tadi, kegalauannya tadi gimana sekarang? Waduh, plong sekali Pak Uda. Saya sekarang bisa tertawa sampean. Jadi saya sudah menemukan solusi. Berarti kalau saya pengen meningkatkan dari kepedulian teman-teman guru dan TU terhadap program peduli lingkungan, saya itu harus seperti ini, gitu. Jadi angan-angan saya itu bisa segera saya laksanakan, bukan hanya angan-angan satu. Yang kedua juga terus saya mendapatkan masukan-masukan yang sangat bermanfaat dari sharingnya Pak Uda tadi. Sebagai Pak Uda tadi SMA 1 Meluluk sudah jadi sekolah Adiwiyata juga. Seperti itu Pak Uda. Ya, luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan berbagi sharing ini tentunya semua apa yang jenengan rencanakan tadi sudah bagus, dan apa yang saya sampaikan itu sifatnya kan hanya berbagi sharing. Kalau memang ada yang perlu diterapkan di sana ya monggo, barangkali nanti bisa jadi setelah sharing ini jenengan akan menemukan hal-hal positif yang lebih banyak lagi mungkin. Amin, amin. Iya Pak Uda. Terima kasih banyak loh Pak Uda sudah mendengarkan unek-unek dan membantu saya mencari solusi Pak Uda. Ya, terima kasih sudah mau berbagi sharing dengan saya dan curhat Pak, curahan hati. Menyampaikan unek-uneknya, kegalauannya. Mudah-mudahan tadi rencananya bisa tercapai semua, nggih. Amin, amin. Matur nuwun Pak Uda. Saya masuk ke kelas dulu nggih. Terima kasih Bu Sinta. Assalamualaikum. Salam.